Hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Muhammadiyah adalah pelopor pendidikan modern yang tidak bisa ditandingi oleh usaha di dunia. Boarding School Muhammad Kampung Sawah Bekasi ini nanti menjadi corong atau sinar Muhammadiyah di tengah-tengah kota Bekasi. Insya Allah anak-anak ini akan menjadi beyond our perception, karena kita bisa membuat anak ini jauh lebih ke depan. Proses menghafal Al-Quran secara berjamaah itu dilaksanakan di waktu sahur. Itu guru mendrill bacaan, diikuti oleh santri, oleh siswanya, berikut dengan gerakannya. Kenapa harus didrill dahulu? Karena kemampuan santri itu tidak sama. Ada yang memang sudah menguasai tahsin secara baik, ada yang belum menguasai tahsin. Adapun proses yang ketiga yakni murojaah. Dalam proses murojaah ini ada dua konsep yang digunakan. Yang pertama adalah konsep halakoh. Halakoh, kita membuat satu lingkaran, kita membaca hafalan yang telah dihafal secara bersama, mulai dari awal sampai akhir hafalan. Setelah itu kita merubah pola, masuk pada konsep rukbatai, di mana guru atau asatidz berhadapan dengan santri, di mana santri terdiri dari dua panjang. Nanti di sana santri membacakan hafalannya, berikut gerakannya, dan dikoreksi oleh muhafidnya atau gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang MBS atau Muhammadiyah Boarding School Kampung Sawah, maka sangat identik dengan satu jargon yang kami buat, yaitu adalah habl. Habl berangkat dari satu firman Allah, yaitu wa'tasimu bihablillah, yang artinya adalah tali atau ikatan, yaitu hafid, akhlakul karimah, berjiwa ulama, dan leadership. Menurut kami bahwa lembaga ini akan mampu menciptakan atau mempersiapkan generasi sesuai dengan visinya, yaitu adalah kader-kader pemimpin dan ulama yang mumpuni di bidangnya. Maka dia harus pertama hafal Al-Quran 30 juz.
Dan yang kedua adalah sifat keteladanan yang sangat baik, kepedulian yang sangat baik, yang itu adalah harus berangkat dari akhlakul karimah. Yang ketiga, memiliki jiwa ulama yang sangat tinggi, yaitu memiliki etos keilmuan yang sangat luar biasa seperti para ulama yang telah mendahului kita. Dan yang ketiga adalah jiwa kepemimpinan harus dipupuk sejak dini, kemudian dakwah, kemudian sosial yang sangat tinggi, sehingga kelak kalau habl ini diikat di sebuah ikatan yang sangat kuat, di mana kata habl bermakna ikatan atau gentalan, kami yakin para peserta didik yang lulus dari MBS Kampung Sawah akan mampu menjadi para ulama dan para pemimpin yang mengisi perjuangan dakwah dan berkontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia kelak. Ya, jadi alasan saya memasukkan anak saya ke Muhammadiyah Boarding School pertama karena saya tahu Muhammadiyah sangat jarang sekali membuat sekolah kemudian gagal. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah satu, kurikulumnya saya lihat. Kurikulumnya cukup bagus, memadukan antara keislaman, kemudian ilmu pengetahuan, dan yang paling penting adalah misi dakwah masih harus berjalan terus. Kemudian yang berikutnya, ustadz-ustadznya di sana cukup mumpuni, semua punya kafah, punya kemampuan yang luar biasa, kompeten di bidangnya masing-masing. Dan setelah saya melihat perkembangan 2 bulan kurang lebih anak saya masuk di pesantren Muhammadiyah Boarding School ini, saya sungguh terkejut melihat perkembangan anak saya yang tadinya setiap di rumah waktunya habis main game, nonton TV, tetapi sampai di rumah kebiasaan-kebiasaan bagus di pesantren itu diterapkan dan itu menjadi contoh buat saudara-saudara yang lain. Harapan saya mudah-mudahan Muhammadiyah Boarding School ini terus bisa mendapatkan tempat di masyarakat, terus bisa maju di masa yang akan datang, dan nanti akan menjadi sekolah unggulan sekaligus sekolah kader bagi Muhammadiyah. Demikian, terima kasih. Saya masukin anak saya ke MBS itu sebenarnya agak kebetulan juga karena sebelumnya sudah mendaftar di beberapa pesantren, tapi ada ketidakcocokan saya, papahnya dan anaknya. Kemudian saya dapat informasi ada MBS baru buka baru katanya. Kita langsung kontak ke Muhammadiyah pusatnya, dapat nomor telepon, kemudian kita datangi ke tempatnya. Begitu ketemu dengan Pak Sayonara, waktu itu Ustadz Sayonara, kita diskus soal bagaimana MBS itu ke depannya, kemudian bagaimana sistem pembangunan santri nantinya. Kita tertarik gitu ya dengan program-programnya, dan alhamdulillah sih perkembangannya sangat bisa dikatakan positif karena anak saya awalnya kurang mandiri, kemudian kurang percaya diri. Sekarang terlihat perkembangannya sudah mulai percaya diri, sudah fokus juga, bisa mengikuti pelajaran. Agak susah sosialisasi awalnya, sekarang sudah banyak perubahan yang positif. Awal mulanya saya masukin anak ke MBS ini karena ada rujukan dari Darul Arkom. Kita berbicara, kebetulan saya langsung dengan Ustadz Irfan. Dia mengasih visi dan misi tentang sekolah MBS ini. Hati saya juga tertarik, cuman saya waktu itu belum bawa anak. Akhirnya untuk kedua kalinya saya bawa anak saya ke sini dan anak langsung cocok. Memang kemauan untuk masuk madrasah itu untuk dari keinginan anak saya sendiri. Akhirnya dia mendapatkan sini pesantren yang MBS ini, mungkin dia sudah cocok. Perlahan-lahan saya ikutin dari belakang. Kita juga dapat masukan-masukan dari Ustadz Irfan bahwa MBS ini begini. Akhirnya dengan mantap saya memasukin anak saya ke MBS ini. Saya melihat ke 3 bulan, ke 4 bulan itu alhamdulillah anak saya sekarang sudah mandiri,
sudah bisa hafiz dan bisa mengimamkan kakaknya apabila sholat.